Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fauzia dengan NIM akhir 185. Saya di sini akan menjelaskan jurnal penelitian penggunaan cerita rakyat Si Pahit Lidah sebagai media untuk meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Indonesia di SMA berbasis kurikulum Merdeka. Nah, ini video saya, lanjut. Latar belakangnya yaitu capaian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas terdapat 4 elemen. Salah satunya adalah kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak sendiri merupakan proses mendengarkan bunyi secara sistematis dan lisan dengan sikap kondusif untuk menerima informasi. Jadi menyimak itu kegiatan keterampilan yang pertama kali didapat oleh siswa untuk menyimak suatu materi maupun informasi. Jadi keterampilan menyimak ini sangat penting bagi pembelajaran di segala jenjang. Namun saya khususkan untuk jenjang SMA. Lalu penerapan kurikulum Merdeka terdapat 6 fase dalam keterampilan menyimak. Kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia salah satunya yaitu mengidentifikasi karakteristik, menganalisis nilai-nilai kebahasaan pada cerita rakyat. Itu merupakan salah satu contoh keterampilan menyimak dalam lingkup SMA, yaitu menyimak cerita rakyat. Di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan yang tertanam. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang termuat dalam teks cerita Si Pahit Lidah sebagai media analisis peran pembelajaran berbasis pendidikan bahasa Indonesia di keterampilan menyimak tingkat SMA. Lanjut. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif itu menggunakan metode penyelesaian masalah dengan menggambarkan keadaan suatu objek. Lalu untuk penelitian kualitatif berfokus pada proses hubungan antara bagian-bagian pada hasil analisis agar menjadi jelas, dan objek pada proses penelitian itu nanti dapat diambil manfaat. Lalu sumber data utama pada penelitian ini tidak lain adalah studi literatur karena berbasis teks cerita. Lalu juga di dalam metode ini kita mengumpulkan banyak data untuk pencatatan literatur. Lanjut. Masuk ke hasil dan pembahasan. Manfaat menyimak bagi siswa sendiri ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman siswa. Jadi dalam menyimak sudah pasti seseorang atau siswa itu akan memiliki pemahaman terhadap suatu informasi ataupun bahan yang disimak. Oleh karena itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa dengan baik. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Dalam menyimak kita tentunya memiliki banyak bahan bahasan dan pokok pembicaraan. Oleh karena itu dapat menunjang komunikasi dengan baik dan lancar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Setelah menyimak, kita memperoleh banyak ilmu dan kita dapat menerapkannya dengan berpikir kritis. Seperti kita memikirkan bagaimana ya sesuatu ini terjadi, bagaimana cara mengambil nilai-nilai suatu permasalahan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa. Sudah pasti kemampuan berbahasa akan meningkat jika kita melakukan kegiatan menyimak, karena di dalam menyimak pasti kita mendapatkan sesuatu yang baru dan ilmu yang baru. Lanjut. Kemudian yang kelima, meningkatkan pemahaman budaya. Karena yang saya ambil adalah cerita rakyat Si Pahit Lidah, jadi di dalamnya juga termuat nilai-nilai budaya, tidak hanya sebatas teori saja. Yang ke-6, meningkatkan kemampuan dalam memahami instruksi. Jadi di dalam menyimak kita juga dapat memahami instruksi karena sudah dapat menangkap informasi dari orang lain. Untuk yang
Kedelapan, meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. Dengan ilmu yang kita peroleh dan sedemikian rupa manfaat yang telah ada, kita dapat menyelesaikan segala masalah melalui keterampilan menyimak dan elemen-elemennya. Nilai-nilai pendidikan dalam cerita si Pailida. Jadi yang pertama itu ada nilai moral. Nah, implementasi nilai moral dalam kehidupan di cerita si Pailida ini adalah jangan mudah terpengaruh dan mudah menjadi manusia yang memiliki rasa iri dengki. Rasa iri dengki itu sangat buruk dan tidak baik. Apalagi di ranah keluarga atau saudara kita sendiri itu dapat menimbulkan perpecahan dan bisa berakhir ke tindakan yang kriminal. Yang kedua, nilai pendidikan. Implementasi dalam kehidupan di cerita si Pailida ini, dalam meningkatkan sesuatu kita perlu usaha untuk mewujudkannya dan jangan bermalas-malasan. Sudah pasti jika kita ingin menggapai sesuatu harus disertai usaha, doa, dan tentunya juga kesabaran. Dalam menggapai sesuatu kita tidak bisa instan, tidak bisa kita manusia lahir langsung berjalan, itu tidak mungkin. Semua itu butuh proses. Yang ketiga, nilai religius. Implementasi dalam kehidupan dapat diperoleh nilai religius di cerita si Pailida ini meningkatkan sesuatu, hendaknya kita mohon perlindungan dan ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena adanya Tuhan Maha Esa, manusia itu berserah diri dan senantiasa bersyukur atas apa yang diterimanya. Tentu saja di Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan, jadi diwajibkan untuk memiliki agama. Nilai religius ini dideskripsikan adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Tentu saja Tuhan itu tidak ingin manusia itu ke jalan yang salah. Oleh karena itu kita harus berbuat baik senantiasa dan kita harus ingat bahwa Tuhan mengawasi segala kehidupan dan perlakuan kita di dunia. Yang keempat, nilai budaya. Implementasi pada kehidupan sehari-hari cerita si Pailida, yaitu budaya tolong-menolong harus dilestarikan dalam kehidupan bersosial manusia. Sebagai makhluk sosial harus saling bantu-membantu antar sesama. Seperti yang diketahui, Indonesia itu menerapkan prinsip gotong royong. Sudah sewajarnya manusia itu saling tolong-menolong dengan manusia lain. Karena manusia itu bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri. Manusia itu butuh manusia lain untuk menunjang kehidupannya. Lanjut. Peran materi pembelajaran berbasis cerita si Pailida terhadap keterampilan menyimak siswa SMA. Yang pertama itu merangsang motivasi menyimak. Menyimak itu kegiatan mendengarkan, mendengarkan informasi atau mengetahui sesuatu dari orang lain. Nah, menyimak ini bisa juga menimbulkan rasa keingintahuan. Misalnya kita tidak tahu akan hal ini, pasti di otak kita akan muncul pertanyaan, bagaimana ya dengan poin ini, bagaimana dengan materi ini, bagaimana kelanjutannya, seperti itu. Jadi dapat memotivasi seseorang untuk semakin penasaran dan bagaimana ya ini bisa terjadi, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis dan pemaknaan. Keterampilan menyimak siswa juga meningkatkan kemampuan analisis karena seperti yang diketahui sumber-sumber yang diterima akan hasil keterampilan menyimak itu banyak. Oleh karena itu dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pemaknaan dari sesuatu. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan eksploratif informasi. Menyimak bukan hanya memerlukan satu bahan saja, tapi banyak bahan, dan itu bisa disimak dan disatukan. Oleh karena itu dapat mengembangkan kemampuan eksploratif informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan evaluasi. Sudah pasti ketika kita menerima banyak ilmu dan menerima segala informasi, sudah pasti kita akan mengevaluasi mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan, dan mana yang harus dibuang. Lanjut. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penerapan materi pembelajaran menyimak dengan berdasar kurikulum Merdeka Belajar
Menggunakan cerita rakyat si baik lidah pada peserta didik tingkat SMA dapat disimpulkan: 1. Memiliki kemampuan berbahasa, komunikasi, berpikir kritis, fokus pada literasi. Yang kedua, memperoleh nilai-nilai pendidikan moral, religius, dan budaya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan eksplorasi informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan evaluasi. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.